Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema tetap bersemangat di tengah ancaman. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, pimpin dan sertailah perenungan kami. Kiranya firman-Mu memandu langkah hidup kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 21 sampai pasal 20 ayat 12. Saya akan membacakan pasal 20 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajahi daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani, dan 3 bulan lamanya tinggal di situ. Orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia ketika ia hendak berlayar ke Syria. Karena itu, ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Bacaan Alkitab hari ini merupakan kesempatan untuk bercermin. Bukankah banyak orang atau gereja yang mengeluh saat menghadapi tantangan dalam pelayanan? Rasul Paulus menghadapi tantangan dari berbagai arah. Selain menghadapi tantangan dari orang Yahudi yang cemburu melihat kesuksesannya dalam memberitakan Injil, dia juga menghadapi tantangan dari para pemeluk agama kafir, yaitu dari para pengrajin patung yang merasa dirugikan karena pertobatan orang kafir membuat jumlah pesanan pembuatan patung berhala yang mereka terima berkurang. Para pengrajin itu membangkitkan emosi massa untuk mendesak agar Rasul Paulus dan anggota tim misinya menghentikan usaha pemberitaan Injil. Emosi massa yang sudah tersulut itu membuat suasana menjadi kacau balau, walaupun kebanyakan orang sebenarnya hanya ikut-ikutan saja dan tidak memahami apa yang sebenarnya terjadi. Yang menarik adalah bahwa orang yang berhasil meredam emosi massa adalah sekretaris kota. Dia berpikir secara jernih sehingga berhasil meredam emosi massa. Walaupun menghadapi ancaman, semangat Rasul Paulus dalam melayani tidak pernah menjadi pudar. Ia menguatkan hati para murid di Efesus, lalu ia melanjutkan perjalanan dan tiba di tanah Yunani. Ketika ia hendak berlayar ke Syria, orang-orang Yahudi bersekongkol untuk membunuh dia, sehingga ia mengurungkan rencana berlayar dan memilih untuk menempuh jalan darat, yaitu melalui Makedonia, lalu berlayar lagi dari Filipi, dan akhirnya tiba di Troas dan tinggal selama 7 hari di sana. Pada malam sebelum melanjutkan perjalanan, Rasul Paulus mengadakan acara perpisahan dengan orang-orang Kristen setempat, serta menyelenggarakan perjamuan kudus. Karena Rasul Paulus berbicara amat lama sampai tengah malam, seorang pemuda bersama Eutikus tidak bisa menahan kantuk dan tertidur. Karena dia duduk di dekat jendela, dia terjatuh dari lantai 3 dan mati. Akan tetapi Rasul Paulus membangkitkan dia. Kemudian mereka melanjutkan acara perjamuan kudus. Sehabis makan, Rasul Paulus melanjutkan pembicaraan sampai pagi, barulah ia berangkat melanjutkan perjalanan. Peristiwa tersebut menggambarkan bahwa hati Rasul Paulus tetap bersemangat melayani, walaupun ia menghadapi berbagai tantangan berat yang mengancam nyawa. Kebanyakan dari kita tidak pernah menghadapi ancaman yang sampai mengancam nyawa. Apakah Anda memiliki semangat melayani seperti Rasul Paulus? Apakah kondisi ekonomi yang sulit saat ini membuat semangat kita untuk melayani menjadi pudar? Apakah Anda mengasihi Yesus Kristus dan rela mempersembahkan waktu dan uang Anda? Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami dengarkan hari ini. Kami ingin tetap bersemangat mengikut Tuhan. Kami ingin tetap bersemangat melayani Tuhan, sekalipun situasi dan kondisi nampaknya tidak baik-baik saja. Sekalipun ada ancaman, sekalipun ada tantangan, biar Engkau memberikan kepada kami kesetiaan, memberikan kami sukacita, agar kami terus melanjutkan pelayanan yang telah Tuhan percayakan dalam kehidupan setiap kami. Kami ingin ya Tuhan, lebih mengasihi-Mu, lebih mempersembahkan hidup kami seutuhnya bagi Tuhan. Oleh sebab itu,
Sertailah perjalanan hidup kami hari ini dan hari-hari selanjutnya. Kami berserah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.